Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman-Nya, memuji bersama-sama di dalam persekutuan Roh Kudus dalam satu tubuh Kristus dan umat Allah. Mari kita memberikan salam kepada kanan kiri kita, salam kasih, salam damai, Tuhan memberkati kita, salam sejahtera bagi kita semua. Dengarlah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, amin. Sepatutnya kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan luar biasa buat kita semua. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi saya dan mengasihi kita semua. Anugerahnya luar biasa buat kita. Anugerah perlindungan, anugerah kemurahan, dan anugerah keselamatan sudah dilimpahkan. Sepatutnya kita mengucap syukur bersama. Mari kita tinggikan Tuhan dengan pujian kita. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu
untuk berdiri, kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan kau Tuhan yang baik, haleluya. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat Tuhan saja, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita semuanya. Haleluya, miliki iman yang teguh dan sepakat kepada kuasa Tuhan. Terima janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Kemenangan dan ribu haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang
syukur pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Sepatutnya kami memuji meninggikan Engkau, karena Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Bertatalah dalam setiap pujian kami Tuhan, karena kami percaya ada kuasa ketika kami memuji Engkau, dan kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bila hari ini dari awal sampai akhir ibadah ini Engkau yang memimpin dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya percaya, katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan bersama-sama kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Setuju? Yang setuju boleh kasih salam. Haleluya. Kita naikkan pujian bersama Dia, Tuhan yang baik buat kita semua, karena Dia sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan kita semuanya. Haleluya. Puji-pujian kepada Dia. Haleluya. Boleh nanti katakan sama-sama saya ya.
yang dikasihi Tuhan, kita akan sebentar menyaksikan pelantikan majelis kepada Bapak Minggus. Saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa kita memiliki majelis yang baru yang dipilih oleh jemaat atas tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu pada ibadah yang pertama ini kita akan mendoakan, melantik para majelis yang baru ini. Mereka adalah orang-orang yang dengan tulus ikhlas mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan yang indah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi majelis baru akan dilantik, majelis yang lama ini akan berakhir pada bulan Oktober. Jadi dalam proses yang ada ini nanti majelis yang baru dan lama akan tetap bertemu sehingga koordinasi pelayanan boleh bisa diestafetkan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan mengenai surat keputusan Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus nomor 1-3/Giaku/9/2024 tentang pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus menimbang perlunya diterbitkan surat keputusan mengenai pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus demi pelaksanaan tertib administrasi yang bertanggung jawab. Mengingat Tata Gereja Sinode Gia, Tata Dasar bab 7 pasal 16 dan 17 tentang jabatan dan pejabat gerejawi dan Tata Tertib bab 4 pasal 19, pasal 25 dan pasal 26 tentang penatua dan diaken. Memperhatikan rapat majelis 1 Agustus 2024 dan hasil pemilihan majelis oleh Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus tanggal 11 Agustus 2024 memutuskan: pertama, mengangkat dan menetapkan nama-nama di bawah ini untuk bertugas sebagai diaken-diaken di bidang pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. 2. Diaken membantu gembala jemaat dan pendeta dalam pelayanan administrasi keuangan, ibadah, prasarana dan sarana, pelayanan kasih, serta tugas pelayanan lainnya di bawah bimbingan dan arahan gembala jemaat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 September 2024, Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus atas nama Gembala Jemaat Pendeta Minggus Minarto Pranoto dan atas nama Sekretaris Timotius Senojoyo. Saya ingin membacakan susunan majelis periode 2024 sampai dengan 2028 yang saya undang bisa maju ke depan ya. Ketua majelis di dalam sistem sinode Gereja Isa Al-Masih adalah Gembala Jemaat. Saya mengundang untuk sekretaris. Yang pertama adalah Bapak Agus Suhianto.
Mari maju ke depan. Kemudian untuk sekretaris kedua Ibu Natalia Kristianti. Untuk bendahara Bapak Lukas Karwoto. Bapak Lukas Karwoto sekarang masih di dalam pengobatan di Penang di Malaysia. Jadi belum bisa hadir pada acara pelantikan ini. Yang kedua adalah bendahara Ibu Getty Kustaman. Bendahara yang ketiga adalah Bapak Stephen Adriel Antonia. Selanjutnya majelis bidang pertama yaitu kesaksian dan pengabdian. Yang pertama adalah karena satu majelis membawa dua bidang. Yang pertama adalah Bapak Agus Suhianto. Kemudian yang kedua adalah Bapak Daniel Prima Jaya. Mari silakan. Kemudian yang ketiga Bapak Lukas Karwoto. Untuk majelis bidang 2 ibadah, yang pertama adalah Bapak Daniel Prima Jaya, yang kedua adalah Ibu Agnes Kristia Himawan, yang ketiga adalah Saudara Budi Santoso, dan yang keempat adalah Bapak Stephen Adriel Antonia. Kemudian majelis bidang 3 kita tidak lagi menyebut sebagai majelis bidang seksi-seksi, tetapi majelis bidang pembinaan anggota jemaat yang di dalamnya ada PPK, PWK, RPK, KA, dewasa muda, PDF, lansia dan tulang rusuk yang rencananya akan dibuatkan ibadah oleh dewasa muda. Yang pertama adalah Ibu Natalia Kristianti, yang kedua Saudara Budi Santoso, dan yang ketiga adalah Bapak Heri Setiawan. Kemudian majelis bidang keempat, ya, ini adalah bidang diakonia, tetapi dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan, beasiswa, dan pelayanan sosial atau diakonia. Yang pertama di bidang pendidikan beasiswa adalah Ibu Getty Kustaman. Kemudian yang kedua adalah Ibu Agnes Kristia Himawan. Kemudian bidang diakonia yang pertama adalah Ibu Hanawati, dan yang kedua adalah Bapak Unarjo. Kemudian ada majelis bidang kelima yang baru, yaitu multimedia dan sound system. Yang pertama adalah Bapak Markus Diki Sistanto, dan yang kedua adalah Bapak Heri Setiawan. Kemudian untuk majelis bidang yang keenam, yaitu sarana, prasarana dan pembangunan, yang pertama adalah Bapak Unarjo Sutikno, kemudian yang kedua adalah Ibu Hanawati, dan yang ketiga adalah Bapak Markus Diki Sistanto. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 September 2024, Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus, Pendeta Minggus Minarto Pranoto dan Bapak Timotius Seno Joyo. Inilah majelis-majelis kita. Mari kita mendoakan bersama. Majelis boleh menghadap ke mimbar, Bapak Ibu Jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Para pendeta dan majelis yang lama boleh maju ke depan untuk bersama-sama mendoakan. Kita kelilingi majelis-majelis yang baru ini, kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah
memilih anak-anak-Mu untuk melayani. Mereka menyediakan hati mereka yang tulus, pikiran, tenaga, kekuatan, dan apa saja yang mereka boleh persembahkan kepada Tuhan untuk pelayanan ini. Kami bersyukur untuk majelis yang sudah dipilih oleh jemaat-Mu melalui tuntunan Roh Kudus, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di bidang-bidang pelayanan di Gereja Isa Masih Jemaat Kudus yang milik Tuhan ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan kepada mereka talenta, karunia-karunia kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan memajukan bidang-bidang pelayanan yang ada. Oleh karena itu kami sungguh memohon urapan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus untuk diaken-diaken ini ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami hamba Tuhan dan para majelis yang lama akan menumpangkan tangan bersama-sama ke atas mereka. Kami menumpangkan tangan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Trinitas yang agung menyertai pelayanan yang Engkau akan emban. Memberimu hikmat, memberimu kuasa, memberikan ketulusan hati yang melayani, motivasi yang murni, takut akan Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Trinitas menyertai, memberkati, melindungi, dan memberi penyertaan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh duduk kembali, majelis yang lama dan rohanian boleh duduk kembali, majelis yang baru boleh menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk majelis yang baru ini, dan Pak Seno akan memberikan surat keputusan kepada masing-masing majelis. Selamat Pak. Selamat. Selamat. Selamat Pak Edi. Selamat. Selamat Tuhan. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Oh ya. Di belakang aja ya. Ayo pendeta boleh, sama majelis yang lama boleh untuk foto bersama sebentar.
kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, kami mengucapkan selamat kepada majelis yang sudah terpilih dan sudah dilantik. Selamat melayani Tuhan di gereja kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Melayani Tuhan adalah satu kesukaan besar. Oleh sebab itu biarlah kalau selagi masih ada diberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan, mari kita melakukannya dengan segenap hati kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian bersama. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari setia melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kita semua. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia melayani. Mari saja kita semua untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, aku mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat menggoda, merayahi, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Lawatlah kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, supaya kami boleh terus dibentuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami ingin supaya hidup kami boleh mengiring Tuhan, dan kami melihat kepada Kristus. Kami boleh memikul salib, menyangkal diri, dan berkata tidak kepada dunia, tetapi mengikut tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah dan siapkanlah kami semua. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Terpujilah nama-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau menyediakan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bulan ini tema kita adalah keluarga Kristen yang berpengharapan, ya. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, yang siap menghadapi segala persoalan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan judul khotbah pada ibadah yang pertama ini diberi judul sebuah taman terlupakan, ya. Sebuah taman yang terlupakan, atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut a forgotten garden, sebuah taman yang terlupakan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah membuat taman di Eden, di timur. Di sanalah Ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus.
Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutupi tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Tuhan Allah membuat Taman Eden, lalu ditempatkannya Adam dan Hawa, sebuah keluarga yang diciptakannya pertama kali di bumi ini. Kita ditanya, where is Eden? Di mana Eden? Ada di mana taman itu? Pernah enggak anak-anak sekolah minggu bertanya, Tante, Om, Taman Eden itu fiksi atau non fiksi? Dia tidak real atau real? Taman Eden itu historis, betul-betul ada di dalam sejarah, atau dia cuma dongeng-dongeng seperti cerita anak-anak Anderson itu, cerita anak-anak yang kita gemari pada waktu kita kecil. Itu betul-betul ada atau tidak? Kalau menurut ayat-ayat yang kita baca, di Taman Eden itu ada di bumi. Ada keterangan-keterangannya. Dan keterangan-keterangannya itu menunjukkan wilayah pada waktu itu disebut sebagai wilayah Mesopotamia. Karena Mesopotamia itu adalah suatu tempat di antara dua aliran sungai yang besar, Tigris dan Efrat. Dan di situ ada satu tempat namanya daerah bulan sabit yang subur. Informasinya begitu jelas, daerah itu ada lokasi tanah yang disebut. Ada tanah Hawilah, ada tanah Kus, disebut di timur Asyur.
Kalau di dalam peta modern, Timur Asyur itu adalah kota Irak Utara. Jadi dalam peta modern, wilayah itu disebut sebagai wilayah Timur Tengah. Timur Tengah itu dalam peta sekarang ini mencakup negara-negara di Asia Barat seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Israel, Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah, Turki, Semenanjung Arab seperti Uni Emirat, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Yaman. Jadi lebih luas daripada Mesopotamia pada waktu itu. Taman Eden yang dicatat di dalam kitab Kejadian ini ada di Mesopotamia. Ada bagian di sebuah tempat di Timur Tengah. Dan taman yang dilukiskan oleh kitab Kejadian ini adalah taman yang ideal. Karena ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 8 dikatakan, bumi pada waktu itu belum ada semak, belum turun hujan. Dan hanya ada uap yang keluar dari bawah tanah, membasahi tanah. Lalu Tuhan membentuk Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah sebuah representasi gambaran tempat yang ideal, yang indah di bumi. Ini sebuah prototipe, ini sebuah blueprint. Kalau mau tahu rencana Tuhan, dulunya ndak ada semak, dulunya tanah ini kering kerontang. Kalau mau tahu bahwa Tuhan selanjutnya akan menciptakan bumi yang indah, mesti lihat blueprintnya, prototipenya ini, yaitu Taman Eden. Ini sebuah contoh kecil bagian bumi yang begitu nyaman untuk ditempati oleh manusia, oleh tumbuh-tumbuhan dan oleh binatang-binatang. Ada sungai dari tengah-tengah Taman Eden itu. Lalu sungai itu terbagi menjadi 4 cabang yang besar. Yang disebut ada sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, dan sungai Efrat. Ini sebuah taman yang ideal. Kalau kita pergi ke Surabaya, kita pergi ke Jakarta pada zamannya Ahok dulu, atau kita pergi ke Semarang, taman-tamannya begitu indah, ya, cantik, dirawat begitu indah sekali. Tapi Taman Eden ini taman yang spesial. Apa yang kita bisa pelajari dari Taman Eden ini? Yang pertama, Taman Eden ini mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang indah di bumi ini. Di mana Tuhan menempatkan sebuah keluarga di taman itu. Maka ada sebuah syair paduan suara, ya, lagu paduan suara yang saya pernah lihat dinyanyikan paduan suara di Gia Kudus. Syairnya seperti ini: atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra, sepanjang umur tiap hari, sepanjang umur tiap hari, Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Kehidupan di Taman Eden adalah kehidupan yang penuh kasih Allah, penuh damai sejahtera Allah. Allah memberikan kehidupan kepada keluarga yang mula-mula itu, supaya keluarga itu hatinya tenang, sukacita, ada di dalam kegembiraan, ada di dalam kasih Allah. Tuhan
memberi satu contoh yang luar biasa itu. Maka kita orang-orang percaya di zaman sekarang ini harus ingat Taman Eden. Harus ingat keadaan mula-mula yang Tuhan Allah mau berikan kepada kita keluarga. Kepada anak-anaknya. Kehidupan di Taman Eden adalah kehidupan yang penuh harmonis. Kehidupan yang tenang, yang bisa dinikmati oleh manusia, oleh keluarga. Manusia harus ingat, don't forget Eden. Jangan lupa Eden, jangan lupa taman itu. Manusia harus ingat bahwa mula-mula Tuhan Allah mau memberikan kehidupan yang damai, yang bahagia, yang penuh sukacita. Hati, pikiran menjadi tenang. Dan kehidupan manusia itu dirancang oleh Tuhan, kehidupan keluarga dirancang oleh Tuhan seperti itu. Tapi sayang sekali ya, keadaan wilayah di Timur Tengah sering terjadi kekacauan, terjadi pertikaian. Baru-baru ini ada data-data analisis politik. Ini kalau tidak hati-hati, perang dunia ketiga bisa muncul dimulai di Timur Tengah. Gara-gara ada sebuah utusan dari Palestina yang bertemu di Iran lalu dibunuh. Yang dianggap pembunuhnya itu dari orang-orang spionase dari Israel. Yang ada di Timur Tengah adalah kekacauan sekarang ini. Padahal ada Taman Eden di sana. Tercerai-berai secara sosial politik kacau. Banyak keluarga berantakan. Keluarga pengen memiliki pengharapan yang indah kembali. Dan kita merindukan untuk memiliki keluarga mula-mula yang diciptakan Tuhan di Taman Eden itu. Di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam keluarga-keluarga. Ya. Tidak ada suasana Taman Eden ini. Taman kehidupan yang mestinya penuh suasana batin yang baik. Diisi dengan pertengkaran antara suami istri. Diisi antara hubungan yang tidak baik antara anak-anak dengan orang tua. Saudara-saudara sekandung bisa bermusuhan satu sama lain. Dan angka perceraian begitu meningkat dari waktu ke waktu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengingat kembali Taman Eden itu. Don't forget the garden. Jangan lupakan taman itu. Kalau kita ingat Taman Eden itu, kita harus menciptakan Taman Eden yang kecil di keluarga kita. Spirit roh Taman Eden itu biar ada di dalam hidup kita. Komunikasi yang baik, keadaan yang tenang, relasi yang hangat satu sama lain. Dan kita harus membuat Taman Eden yang kecil di keluarga kita masing-masing. Karena itu mengapa Tuhan menciptakan Taman Eden yang pertama dan menaruh keluarga di sana untuk menjadi sebuah prototipe, sebuah blueprint tentang keluarga kita. Di Taman Eden itu ada aliran air, ada gemercik air yang melambangkan kesegaran. Pohon-pohon melambangkan keteduhan. Orang anggota-anggota keluarga kalau pulang ke rumah sehabis kerja,
sehabis dagang, sehabis traveling, pulang ke rumah, senang sekali. Pulang ke rumah, coming home, ya. Kembali ke rumah senang sekali. Ada keteduhan, ada kesegaran. Di Taman Eden itu ada batu krisopras, ada emas. Ini lambang tentang kemuliaan hidup. Jadi kita berdoa supaya anggota-anggota keluarga kita itu punya kemuliaan. Kemuliaan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam perjalanan hidup. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada damar bedolah, ada pohon yang damar yang begitu sangat bermanfaat sekali. Jadi itulah yang Tuhan harapkan meskipun ada duka cita. Ada pergumulan yang berat di dalam dunia ini. Tapi kita harus ingat Taman Eden. Bahwa Tuhan ingin supaya hidup kita tenang, teduh, bahagia, saling mengasihi satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Taman Eden? Taman Eden mau berbicara mengenai kehadiran Allah. Allah hadir di sana. Allah bercakap-cakap, berkomunikasi dengan suami istri, dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa meresponi. Ada interaksi yang aktif antara Sang Pencipta dan ciptaan. Allah memberi tugas kepada manusia. Allah memberikan firman-Nya, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat serta pohon kehidupan. Ini peristiwa yang kita baca ini sebelum kejatuhan manusia di Kejadian pasal 3. Jangan kamu makan buah ini. Perintah itu bukan untuk menjebak, tapi untuk belajar mendengar. Mendengar Tuhan, jangan mendengar dunia. Jangan mendengar keresahan-keresahan, kekhawatiran-kekhawatiran yang mengombang-ambingkan hidup kita. Dengarlah Tuhan, dengarlah Tuhan. Ada tugas yang diberikan kepada manusia untuk menamai binatang-binatang dan juga baik binatang yang ada merayap maupun di udara maupun di air. Dan diminta untuk merawat taman itu, ya. Kalau merawat itu berarti menjaga ekologi, menjaga kelestarian. Manusia sekarang menjadi manusia yang serakah demi batu bara, demi nikel, demi uranium, demi kelapa sawit, semua ditebangi, semua diambil. Dan setelah itu wilayah-wilayah itu menjadi kering, menjadi tandus. Dan banjir bandang datang, erosi terjadi di mana-mana. Keluarga-keluarga Kristen harus cinta ekologi, cinta lingkungan hidup. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Mobilnya bagus, saya sering melihat di perkotaan mobilnya bagus sekali. Buka kaca spion lalu tisu dilemparkan begitu saja. Mengotori lingkungan. Keluarga-keluarga Kristen dipercaya juga untuk menjaga bumi yang indah ini. Tuhan memberi tugas mencintai apa yang kita miliki, menjaga yang kita miliki, rumah kita, gereja kita ini ya. Gereja kita ini harus kita jaga kebersihannya. Kalau kita habis ketemu rapat, ada snack, ada konsumsi,
sudah bekas ambil, masukkan ke tempat sampah. Di keluarga saya mulai sudah cukup lama memilah-milah mana sampah plastik, mana sampah basah, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Karena problem sampah itu menumpuk sekarang. Yogyakarta, Bandung, kota-kota besar sekarang kesulitan sekali menghadapi sampah, termasuk di Semarang itu ada sebuah bukit yang menuju ke daerah Ungaran, tapi lewat daerah sebelah selatannya itu sudah penuh dengan sampah. Tuhan mau hadir di Taman Eden ini. Tuhan mau hadir di dalam hidup kita. Kita diminta untuk peka. Ini adalah kehadiran Tuhan yang luar biasa. Di mana kita mengalami kehadiran Tuhan sekarang ini bukan saja di gereja, tetapi di keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita peka terhadap firman-Nya, terhadap tuntunan Roh Kudus, kita menyatakan perbuatan-perbuatan baik, rajin berbuat baik, kita menyatakan kehadiran Allah yang luar biasa. Allah hadir di bumi ini, tetapi apakah kita peka? Apakah kita mau membuka diri untuk berkomunikasi dengannya? Allah hadir, apakah kita mau dituntun oleh Roh Kudus? Allah mau hadir di dalam kehidupan kita, dan Taman Eden itu mengajarkan mengenai kehadiran Allah yang luar biasa. Dalam kehadirannya itu kita beroleh kekuatan. Dalam kehadirannya itu kita punya masa depan yang baru. Dalam kehadirannya itu kita menjadi orang percaya yang betul-betul tangguh. Dalam kehadirannya itu boleh datang gelombang-gelombang kehidupan, suara-suara negatif, tetapi kita berkata, Tuhan ada di rumah. Bilang kepada anak-anak, Tuhan ada bersama kita. Tuhan Immanuel, Tuhan ada bersamamu. Saya berkata kepada anak saya yang studi di luar kota, Tuhan bersamamu ya nak. Jalani masa depanmu. Lakukan bagianmu, bertanggung jawab. Tuhan bersamamu. Taman Eden mengajarkan Tuhan bersama kita. Dia mau hadir di dalam keluarga kita supaya keluarga kita punya secercah pengharapan. Kalau dunia ini membuat pengharapan menjadi tersamar, bahkan tertutup oleh awan yang hitam. Tapi kehadiran Tuhan menyirnakan kegelapan dan memberikan pengharapan yang terang kepada kita. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang dipelajari dari Taman Eden? Don't forget Eden. Don't forget the garden. Yang terakhir, Taman Eden ini adalah tempat pertama kalinya laki-laki dan perempuan bertemu sebagai suami dan istri. Taman Eden ini adalah tempat Adam dan Hawa bertemu. Tuhan menyatukan keduanya. Cinta dimulai di sana. Cinta disemai di sana. Keduanya di Taman Eden itu bermain bersama, bertumbuh bersama, berdoa bersama-sama, bekerja sama, mengelola taman bersama, sama-sama melayani. Suami istri itu harus begitu. Humor bersama, bercanda, bermain bersama, punya quality time. Ya. Punya kualitas, waktu yang berkualitas, berdoa bersama. Bekerja bersama-sama. Kalau karir istri lebih tinggi, istri juga menghormati suami. Sama-sama, suami karirnya lebih tinggi juga harus menghormati istri. Sepadan, setara, saling
menghargai, maju bersama. Jangan mau tinggalkan pasangan hidupmu, kau maju sendirian. Bagaimana mengatur keuangan, komunikasi, soal transparansi. Ada loh suami istri uangnya suami aja istrinya enggak tahu, disembunyikan. Pokoknya kamu tak jatah setiap bulan seperti ini. Tidak ada transparansi. Dan Adam dan Hawa ini dalam pengertian dikatakan telanjang. Mereka tidak merasa malu secara literal. Mereka saling memiliki. Tetapi arti telanjang dalam seperti ini adalah saling menyatu. Terbuka, saling mempercayai, saling melengkapi, transparan. Mau menyatakan apa yang menjadi pergumulan supaya bisa saling tolong menolong. Itulah Eden. Sayang sekali ketika Adam dan Hawa tidak mendengarkan apa yang Tuhan ingin kehendaki di dalam hidup mereka. Akhirnya mereka keluar dari Taman Eden itu. Dan di Taman Eden, di pintu masuk itu Tuhan menaruh kerupnya, malaikat-malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan Hawa dan Adam keluar. Nanti taman itu akan dibuka. Kok tahu taman itu akan dibuka? Karena di dalam kitab Wahyu, di pasal 21, Tuhan berkata ada tempat yang baru di bumi ini yang daun-daunnya menyembuhkan, yang aliran airnya diperbarui. Suatu saat Taman Eden itu akan dibuka kembali. Tapi sekarang keluarga-keluarga kita harus disiapkan untuk memasuki taman itu bersama dengan Kristus. Don't forget Eden. Jangan lupakan Eden. Ingatlah Eden, buatlah keluargamu bahagia, tenang, damai, sukacita, saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, hidup dalam menyatu, relasi yang dekat, transparan, kuat bersama, maju bersama, berkembang bersama di dalam karir, saling mendukung satu sama lain. Don't forget Eden. Jangan lupakan Eden. Itulah keluarga yang Tuhan ingin kita ada. Amin. Saya minta Pak Diki akan berdoa untuk firman Tuhan. Pak Diki mari berdoa untuk firman Tuhan, mari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaanmu, untuk pemeliharaanmu Tuhan yang telah kau, untuk berkat-berkatmu yang telah Engkau curahkan dan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah boleh beribadah di tempat ini, sudah boleh menaikkan pujian Tuhan yang kiranya semuanya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga boleh mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Minggus. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menguatkan setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, kiranya Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, menjadikan keluarga suasana Taman Eden Tuhan terjadi di keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, baik hubungan keluarga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, jika saat ini sedang mengalami kerenggangan Tuhan, kayaknya Engkau yang akan kuasa-Mu yang akan kembali mempereratkan kami Tuhan, sehingga
suasana keluarga kami Tuhan kembali harmonis Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, pergumulan apapun Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, Kau sayang Tuhan terhadap keluarga setiap umat di tempat ini Tuhan. Kau yang akan memulihkan Tuhan semuanya Tuhan, baik secara ekonomi, baik untuk masa depan keluarga ini Tuhan. Kau yang akan terus Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih peteraikan Tuhan firman ini di dalam setiap hati kami, sehingga firman ini dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Dan juga sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga melalui perjamuan ini Tuhan setiap kami Tuhan dapat semakin dekat dengan Engkau dan semakin yakin dan percaya bahwa Engkau adalah satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci atau perjamuan kudus. Apakah ada Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur? Boleh angkat tangan, nanti majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, di atas ada. Apakah di bawah sudah menerima semua berarti ya? Oke. Puji Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Mari kita siapkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu majelis yang dilantik maupun majelis yang lama boleh maju ke depan semuanya. Dan para rohaniawan maju, Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Haleluya. Kita nyanyikan salibnya, salibnya teramat oleh salibnya, salib.
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang tercapek-capek, yang mau menderita bagi dunia ini, bagi penebusan dosa-dosa dan pelanggaran kita semua. Begitu besar kasihnya, begitu besar cintanya kepada kita, supaya kita diberi anugerah untuk memasuki kembali Taman Eden itu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita pecah-pecahkan roti ini bersama-sama. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri kita, kalau ada yang mau didoakan, yang sakit, tangan kirinya ditaruh di bagian yang sakit. Karena darah Kristus tidak saja memberikan obat bagi kekekalan jiwa, tetapi bilur-bilurnya menyembuhkan. Bilur-bilurnya memulihkan keluarga-keluarga kita, memberikan kita pengharapan dan masa depan yang baru. Dan Tuhan menyembuhkan kita. Maka dengan iman, tanganmu yang menempel pada bagian tubuh yang sakit, lihatlah kepada Kristus dan terimalah kesembuhan darinya. Kesembuhan dari luka-luka batin, trauma-trauma masa lalu, dari segala gangguan mental, kesembuhan dari sakit penyakit fisik. Darah Kristus, darah yang menyucikan, menguduskan, menghapus segala kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian sebab Kau besar. Kita masih tetap berdiri sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita sembah Dia, kita puji Dia Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Tuhan besar. Pujilah Dia, nyanyikanlah kidung pujian di dalam hatimu. Sembahlah Dia. Puji Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau besar ya Allah. Pujilah Dia, haleluya,
ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur kepadanya. Biarlah Tuhan berkarya atas keluarga kita. Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita menerima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Bersyukurlah kepadanya. Agungkanlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan, pujilah namanya. Oh, haleluya, haleluya. Setelah kita menerima tubuh dan darahnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini telah dilangsungkan pelantikan majelis baru yang tentunya akan melengkapi jajaran hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk bekerja dan melayani Tuhan di tempat ini. Kami menyampaikan selamat kepada ke-12 Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah dilantik. Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat pada pagi hari ini, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Sekali lagi, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini, silakan untuk bangkit berdiri untuk kami kenal. Ada? Ya, tidak ada. Beberapa penekanan warta jemaat, dukung dalam doa untuk ibadah raya besok Minggu pada tanggal 8 September, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Kim dari STT Abdiel di ibadah pertama. Kemudian yang ibadah yang kedua, dukung dalam doa juga karena gereja kita akan menerima kunjungan dari Paduan Suara Mazmur Bakti Gema Efrata dari GIA Pringgading. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak mengikuti
baptisan air segera mendaftarkan diri dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, karena kelas katekisasi baptisan akan dimulai pada hari Selasa tanggal 17 dan hari Kamis tanggal 19, dan untuk selanjutnya akan dibuka kelas katekisasi ini setiap hari Selasa dan hari Kamis jam 5 sore. Kemudian di bulan September ini akan diadakan doa puasa untuk kota tercinta. Silakan hadir bergabung bersama kami untuk berdoa bagi kota kita tercinta. Hari Kamis tanggal 5 September jam 10 sampai jam 11 di lantai 1. Kemudian Kamis yang kedua kita juga akan berdoa bersama tanggal 12 September jam 10 di tempat yang sama. Bagi kaum pria yang akan mengikuti camp pria Gideon, silahkan yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri. Yang sudah mendaftarkan diri, segera memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, mempersiapkan diri termasuk pembayaran iurannya. Akan dilaksanakan doa pernikahan antara Yusak Saburianto dan Lani Agustina pada hari Minggu 15 September jam 4 sore di Decision Premier Resort Jepara oleh Pendeta Elisa Samuel CS. Kemudian dukung dalam doa juga untuk pendewasaan TPI Delta Sari yang akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 16 September jam 10 oleh MPH Sinode Gereja Isa Al-Masih Kudus. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai hari ini. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan saudara. Silakan. Ya, ada Pak Seno, ada Wiwi, kemudian ada Ibu Maryam, iya, Tanuwijaya. Kemudian ada lagi Bapak Lukius Haryanto. Di atas, ya, silakan Bapak Gembala akan mendoakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Jadilah saksi Kristus, kita berdoa, berjuang sungguh-sungguh supaya keluarga kita bisa menjadi keluarga yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa terhadap gereja di mana kami beribadah, terhadap keluarga-keluarga yang ada, yang telah Engkau berkati. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia kepada mereka, dan mereka sudah disertai oleh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun, berilah hikmat-Mu, takut akan Tuhan, semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, ataupun memasuki masa pensiun yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan pergumulan-pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka dan kesembuhan juga kepada para lansia ya Tuhan, yang harus terbaring oleh karena kondisi tubuhnya yang secara fisik semakin menurun. Berkati mereka Tuhan, biarlah iman mereka tetap ada dan mereka terus melihat kepada Kristus Sang Raja. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang kami bawa. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Tapi kami juga membawa persembahan
persembahan persepuluhan, persembahan yang lainnya. Semua persembahan ini adalah miliknya Tuhan. Dan kami majelis diberi tanggung jawab untuk mengelola sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Supaya pekerjaan Tuhan semakin maju dan berkembang di gereja Isa Al-Masih ini. Engkau memberkati tangan anak-anakmu yang sudah memberikan berkat-berkat persembahan, baik itu persepuluhan maupun persembahan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kota Kudus, negara kami juga supaya aman, damai sejahtera. Dan berkati supaya pemerintahan yang baru nanti boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya bangsa-bangsa boleh duduk bersama-sama, saling bekerja sama dan menyatakan perdamaian. Dan jadikanlah kami pembawa-pembawa damai di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas sebagai simbol engkau siap menerima berkat Tuhan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, menyertai, memberkatimu mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.